Oke, halo semua, dimanapun teman-teman berada, jaga kesehatan, jaga pandangan, dan jaga pikiran. Oke, selamat datang di YouTube channelnya Mas Pun. Ini video kedua ya sepertinya ya, karena video pertama itu tentang motovlog ya, saya testing, saya habis modif motor. Sebenarnya modif motornya udah lama, cuman eh, baru kepikiran untuk bikin motovlog karena habis beli apa semacam yang ditaruh di dada gitu untuk kamera ya. Namun ternyata saya cuma punya kamera HP dan kamera HP agak berat. Jadi dia nggak kuat nih nahan handle-nya. Turun terus. Jadi kalau di jalan di sambil ini ngejaga ini HP jangan sampai turun. Malah yang apa? Malah nanti pandangannya malah ke tangki gitu. Oke, tapi sebelum itu thank you buat teman-teman yang udah nge-follow, nge-subscribe, kemudian udah juga nge-like videonya Mas Pun. Semoga ini bisa menjadi semangat aku buat bikin-bikin video lainnya. Oke, kali ini aku bakal sharing. Jadi di akhir tahun, sebenarnya ini kayak jadi ini ya pecutan buat aku dan juga ada dorongan dari orang tua yang dimana orang tua menginginkan anaknya memiliki apa ya, dan kalau bisa itu menambah, bukan nambah ya bahasanya, tapi kayak lebih untuk belajar lebih tinggi lagi lah kayak gitu, belajar setinggi tingginya. Jadi saya diarahkan untuk S2 gitu. Dan sebenarnya kemarin ada kepikiran untuk S2 yang linear ya. Jadi saya dulu lulusan hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial Politik, dan pengennya sih saya ada cita-cita untuk jadi dosen. Tapi ternyata mungkin karena udah pengaruh ke pekerjaan sekarang, so I decide untuk S2-nya saya coba menyesuaikan dengan pekerjaan aku sekarang. Jadi sekarang aku kerja di perusahaan startup edutech yang notabene sebenarnya ini perusahaannya juga lagi ya semua edutech mungkin juga bakal merasain ya up and down kayak gitu. Namun saya diamanahin untuk bikin satu lini bisnis kayak gitu untuk ranah marketnya ke mahasiswa dan kampus nih gitu. Ini sambil promosi dikit ya. Dan di situ juga saya juga lagi ngembangin produk dan juga bikin-bikin apa ya, online class, produk-produk pembelajaran dan lain sebagainya gitu, bahkan kolaborasi sama kampus-kampus. Tapi ternyata pekerjaan saya tidak hanya di situ. Kerjaan saya lebih kepada hal administratif dan turut untuk masalah target keuangan. Di saat saya disuruh untuk mengelola keuangan, saya pusingnya setengah mati. Ya bayangkan, dulu saya anak HI. Dulu tuh saya emang waktu skripsi mengambil data kuantitatif. Tapi kan data kuantitatif hitungannya bisa pakai Excel ya. Jadi otomatis lah ini. Ya walaupun sekarang di kerjaan otomatis ya, tapi kan ada hal-hal yang perlu di breakdown, terus kemudian harus jeli melihat market, terus kemudian melihat tantangan-tantangan di di tahun depan bakal seperti apa. Itu adalah hal yang sampai saat ini belum aku dapetin kayak gitu, sehingga aku perlu belajar lebih banyak di sini. Dan atas dasar itu juga aku mutusin di S2 aku niatnya sih mau mengambil kayak sekolah manajemen ya, sekolah of management. Namun ternyata biaya yang tidak cukup, karena kebetulan untuk masalah biaya keuangan saya sharing sama orang tua. Jadi saya juga tidak ingin membebani orang tua saya, dan juga saya tidak ingin membebani diri saya sendiri masalah keuangan. Jadi saya mengambil yang murah. Kebetulan dapat di S2 di Jawa Tengah, dan saya mengambil administrasi bisnis nih teman-teman. Saya nggak tahu ya ini apakah linear atau tidak. Namun di kampus ini administrasi bisnisnya kebetulan di satu fakultas yang sama ketika S1, yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bahkan
S1-nya juga sama nih di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sorry, gue matiin kipas dulu kayak sedikit masuk angin. Nah, lebih better. Ketika saya ngelihat ya, sebenarnya tidak ada alasan khusus. Bukan tidak ada alasan khusus ya, tapi lebih kepada kenapa saya langsung memilih di wilayah Jawa Tengah. Terus kenapa tidak mencoba di kampus-kampus mungkin di Jogja kayak ada UGM, ITB gitu. Yang ITB di Bandung ya, sorry. Yang pertama adalah mungkin mobilitas yang kalau untuk Bandung ya, mobilitas yang mungkin menurut saya terlalu jauh, dan tertarik juga di sana. Kembali lagi kendala di biaya lumayan tinggi, dan belum lagi biaya hidup juga, jadi saya memutuskan untuk tidak. Dan kenapa tidak di UGM, kenapa tidak di Jogja, sedangkan saya di Jogja dan kampus-kampus terbaik juga ada di Jogja. Ada alasan yang sebenarnya ini tuh yang diinginkan oleh para penguji atau para dosen-dosen ketika mereka mau mewawancarai calon mahasiswa S2. Refreshing. Jadi alasan saya memilih salah satu kampus di wilayah Jawa Tengah itu adalah saya pengen refreshing. Karena saya sudah lama di Jogja nih. Saya S1 juga di Jogja. Ya pengen dong kuliah juga. Pengenlah kuliah S2-nya di luar kota gitu. Ya kalau ada rezeki keluar negeri gitu, tapi ternyata nggak kesampaian gitu. Ya udah S2-nya di Indonesia, di yang dekat Jawa Tengah gitu. Dan ternyata hal-hal kecil seperti itu tuh bikin apa ya, sebuah nuansa baru ketika kita ingin belajar. Kita tidak belajar kita belajarnya tidak hanya sekedar belajar pindah tempat kuliah, pindah naikin level strata, tapi juga belajar untuk mengenal lingkungan baru. Nah itu sih yang ku dapat dan juga aku pahami ketika aku juga berdiskusi sama dosen yang menguji ke waktu wawancara masuk S2. Nah, kembali lagi ke alasanku. Alasanku juga kenapa aku mengambil administrasi bisnis ini ya karena kepusinganku tadi ya soal administrasi bisnis ya, kemudian ke masalah keuangan, bahkan juga bentuk-bentuk pemikiran seorang pebisnis itu yang masih aku belum dapat. Karena jujur dari orang tua sih mungkin mbah pebisnis, tapi di bapak saya kebetulan bukan orang bisnismen. Beliau bekerja di salah satu perusahaan besar dan saat ini mendapat proyek di luar negeri gitu. Jadi kita belum ada nih entitas bisnis dari keluarga yang dikembangin gitu. Maka salah satu alasan saya juga pengen bikin usaha untuk orang tua juga nih. Ya biar itu tadi, kita juga pengen orang tua punya pensiun tapi juga punya pemasukan di dari bisnis yang dibangun kayak gitu. Ya setidaknya membantu lah gitu. Dan saya pun juga pengen ada bisnis gitu, walaupun sebelumnya ada bisnis bareng keluarga dari kakak, namun karena pandemi ya tahu sendirilah gitu. Ya jadi itu kurang lebih. Dan secara garis besarnya ya, alasannya adalah karena latar belakang pengalaman. Karena pengalamannya tadi udah di lingkungan bisnis, jadi ya harus menguatkan di lingkungan bisnis. Nah mungkin ada yang bertanya begini, memungkinkan nggak kalau misalkan ketika kamu lulus di administrasi bisnis kamu ngambil S2 lagi untuk menyelaraskan jurusanmu? Bisa-bisa aja, dan mungkin aku bakal melakukan itu, tapi aku bakal melihat sisi finansialku. Karena kembali lagi kuliah butuh biaya ya kan, dan saya nggak tahu apakah di setelah S2 saya ada rezeki untuk menikah dan nantinya mungkin dapat rezeki anak kan. Jadi kan prioritas untuk keluarga kan nantinya, begitu untuk masalah ekonomi. Ya kita berdoa lah ya, semoga ada rezeki yang baik untuk datang ke kita supaya apa yang kita inginkan bisa berjalan dengan baik.
Mungkin itu ya kenapa alasanku mengambil jurusan kuliah yang linear nih dari jurusan S1. Tapi apakah ini bagus atau enggak untuk masa depanmu? Tergantung kita mengambil keputusan seperti apa sih. Karena setiap keputusan yang kita ambil pasti ada resikonya. Ya, kita bakal kita bakal terima itu konsekuensinya. Apa yang udah kita pilih ya konsekuensinya ini gitu. Jadi ya saya mah fine aja ya gitu. Dan menurut saya pribadi tentu apa yang saya lakukan, apa yang saya alami sekarang mungkin sudah salah ya. Harusnya mungkin secara jurusan mungkin harus S1 lanjut ke jurusan yang sama gitu. Banyak teman-teman saya yang banyaknya seperti itu. Tapi kan kembali lagi kebutuhan orang-orang berbeda. Nah, maka dari itu ya saya mencoba melaraskan jurusan saya, walaupun memang sangat jauh ya, tapi pasti ada beberapa hal yang masih kayak bersinggungan lah di jurusan saya. Oke, nah jadi itu kurang lebih teman-teman ya. Next video aku mungkin bakal lebih aktif lagi, terutama nanti pas aktif kuliah. By the way, saya belum aktif kuliah ya, karena saya baru keterima di akhir tahun ini, dan mungkin kuliah bakal di bulan Februari. Tapi mungkin nanti aku udah bikin timeline sih untuk bikin konten kayak gitu, untuk sharing juga ngapain sih di administrasi bisnis, kuliahnya belajar apa gitu di S2-nya, terus kemudian tesisnya bakal bahas apa kayak gitu. Nah, kita bakal bahas di situ, dan juga nanti akan ada beberapa video tentang live di kampus ya. Dan juga saya juga lagi ngembangin ini nih, kampus inovatif. Wah, ini saya ngeliat di punya saya nih, kampus ini kelihatan gak nih? Nah, kampus inovatif nih. Jadi saya lagi ikut ngembangin itu juga, walaupun masih disetir masih disetir karena ada atasan lagi di atas saya. Tapi ya sedang saya nikmati lah. Dan ketika mungkin nih punya platformnya udah oke, dan bisa lah untuk nanti dipegang sama orang lain, ya mungkin saya akan mencoba membangun entitas bisnis baru gitu. Oke, mungkin itu ya beberapa video ataupun juga hal-hal yang pengen aku sharing gitu. Semoga teman-teman suka, dan gak usah terlalu lama nih, cuman berapa menit ini. Karena kalau terlalu lama saya bukan Deddy Corbuzier ya. Mungkin next narasumbernya bakal ada narasumber deh gitu. Aku bakal ngajak temen gue buat sharing ini. Oke. Thank you semuanya.